Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Berharap semua dalam keadaan sehat dan kita dapat beribadah di rumah masing-masing dengan sukacita. Sebentar ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita siapkan dulu bacaan kita dari Imamat pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Imamat pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang maha besar, Allah yang baik, kami jemaat-Mu, GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok, dari rumah kami masing-masing memanjatkan syukur kepadamu karena di tengah kondisi yang tidak kondusif akibat pandemi COVID-19, kami masih boleh beribadah kepadamu. Untuk itu, kiranya mohon pimpinanmu melalui Roh-Mu yang kudus, karena sebentar ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu saja yang terjadi di dalam kami merenungkan dan menghayati firman-Mu untuk kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Baiklah, kita membaca firman Tuhan dari Imamat pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-30 yang menyatakan pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk mengkuduskannya.
Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk mengkuduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya, dan yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya,
dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita baru saja membaca secara bersama firman Allah dari Imamat 8 ayat 1 hingga 30. Bacaan firman yang panjang ini memuat rangkaian ritual pentahbisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam, dipimpin oleh Musa, dilakukan di depan kemah pertemuan yang disaksikan umat Israel. Suatu rangkaian prosesi pentahbisan yang penuh hikmat dan kudus. Sesuai tema kita pagi hari ini, meneladani ketaatan Musa, mari kita simak ayat 4. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kalimat ini berulang kali bisa kita baca sepanjang pembacaan kita tadi. Bahkan ada 6 kali. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hal ini menunjukkan bahwa Musa sangat taat kepada Tuhan. Kenapa atau apa yang membuat Musa begitu taat kepada Tuhan? Kita tentu pernah membaca kisah Musa dan juga melalui bacaan hari ini kita bisa menarik paling tidak ada 3 hal penting yang dikembangkan oleh Musa di dalam hidupnya. Yang pertama, takut kepada Tuhan. Takut di sini bukan berarti Tuhan merupakan sosok yang menyeramkan atau mengerikan. Tuhan sosok yang kejam, suka menghukum. Takut di sini menunjukkan sikap hormat, sikap respek, menghargai keberadaan Tuhan yang maha mulia, kudus, pencipta alam semesta dan segala isinya. Hal yang kedua yang dikembangkan oleh Musa adalah relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita dapat ketahui pada kisah Musa bahwa Tuhan langsung berbicara kepada Musa dalam beberapa hal. Bahkan berinteraksi, berkomunikasi 2 arah, Tuhan dan Musa. Di dalam perikop ini pun Tuhan langsung berbicara kepada Musa. Perhatikan ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia," dan yang seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ada interaksi atau relasi yang baik antara Musa dengan Tuhan. Hal yang ketiga, konsisten. Musa melaksanakan perintah Tuhan secara konsisten. Tidak kurang, tetapi juga tidak lebih. Tidak kendur, meskipun dalam perikop ini
Musa harus melaksanakan suatu ritual yang bertahap-tahap, sangat rinci, dan dilakukan Musa sebagaimana Tuhan memerintahkan kepadanya. Apa yang Musa yakini di dalam hidupnya, dia nyatakan di dalam perbuatannya. Bapak Ibu sekalian, melalui keteladanan Musa, kita diajak untuk menjadi jemaat yang taat kepada Tuhan, yang kita percayai bagi kehidupan kita. Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan pengharapan. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan ketiga hal yang dimiliki Musa yang mendasari ketaatannya. Hal takut akan Tuhan. Apakah kita betul-betul sudah takut akan Tuhan? Kita mungkin lebih takut akan kehidupan kita ke depan karena kehilangan pekerjaan, atau takut dengan keadaan pandemi yang hingga saat ini belum juga reda. Bahkan kita sering sekali melupakan penyertaan Tuhan atau menganggap tidak ada keberadaan Tuhan itu. Tuhan pada masa-masa lalu selalu hadir menolong kita pada saat kita mengalami kesulitan. Tapi karena kita lupa, maka ketika kita menghadapi kesulitan, kita sering memilih jalan pintas yang membuat kita melakukan dosa. Bahkan kadang kita takut kepada diri kita sendiri. Kita seolah-olah menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, memilih kekuatan dan jalan kita saja. Oleh karena itu, hal takut akan Tuhan hendaknya memperingatkan kita untuk hidup kudus, tidak mengecewakan, tidak menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Hal yang kedua, relasi. Nah, hal ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang ke arah diri kita sendiri untuk kita introspeksi. Apakah relasi kita dengan Tuhan sudah baik dan benar? Bagaimana kualitas komunikasi kita dengan Tuhan? Apakah kita memberikan waktu yang khusus untuk berrelasi dengan Tuhan setiap hari? Bagaimana juga dengan doa kita? Apakah sesuatu yang rutinitas saja? Doa hanya sebelum makan saja misalnya. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita jawab untuk mengukur kedalaman kualitas relasi kita dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 menyatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi membaca Alkitab merupakan bentuk komunikasi kita dengan Allah. Dalam hal ini Allah berbicara kepada kita. Di sisi lain, berdoa adalah bentuk kita berbicara kepada Allah. Jadi kalau kita simak, renungkan, ada sarana komunikasi kita dengan Allah yang begitu wah, yaitu baca Alkitab dan berdoa. Mari Bapak Ibu, kita jadikan relasi dengan Tuhan sebagai gaya hidup, bukan rutinitas atau paksaan.
tetapi menjadi kerinduan kita setiap hari untuk terus berrelasi semakin dalam kepada Tuhan. Hal yang ketiga, konsisten. Apakah kehidupan kita sebagai orang percaya sudah konsisten? Konsisten antara perkataan dan perbuatan. Konsisten antara pengetahuan dan prakteknya. Kadang kita lebih suka meringkuk dalam zona nyaman kita. Sikap yang tidak konsisten ini haruslah kita rubah menjadi anak-anak Tuhan, pelaku firman yang konsisten dan tangguh. Bapak Ibu sekalian, melalui renungan kita pagi ini, mari kita bertekad untuk meneladani Musa di dalam ketaatannya kepada Tuhan, untuk kita menjalani dan menghadapi kehidupan yang semakin kompleks dan penuh tantangan sebagai bentuk syukur dan kasih kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.